Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan kemarin ya, jarak dari titik ke bidang. Nah, jadi untuk hari ini kita hanya akan membahas satu soal aja karena lumayan panjang. Langsung saja saya mulai. Nah, di sini diketahui sebuah kubus KLMN OPQR dengan panjang rusuk 6 cm. Perintahnya adalah kalian disuruh untuk menentukan jarak antara titik M ke bidang LNQ. Nah, jadi pertama kita buat dulu gambarnya ya. Baik, jadi di sini ada kubusnya. Nah, jadi langkah pertama ditulis ya. Langkah pertama itu kita buat dulu bidang LNQ-nya. Titik M kan sudah ada. Berarti setelah ini kita buat bidang LNQ. L, kemudian N, kemudian Q. Nah, seperti ini. Baik, jadi seperti ini ya. Bidangnya sudah kelihatan, LNQ. Nah, kalau sudah sekarang, nah, kita kan mau cari jarak M, titik M ini ke LNQ kan, ke area ini kan. Tapi kita tidak tahu nanti kira-kira kita akan menarik garis dari mana ke mana. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan garis bantu lain. Jadi langkah kedua setelah membuat bidang LNQ itu adalah kalian harus menarik garis dari Q atas ini ke bawah. Nah, jadi dia menjadi tinggi segitiganya gitu ya. Jadi akan saya tarik garis. Jadi dari Q saya tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Gitu ya. Baik, jadi tadi itu yang A saya ganti X ya, biar beda sendiri. Jadi setelah membuat bidang LNQ, kita menarik garis dari Q ke X gitu ya. Nah, kalau sudah, ini kan nanti tujuannya biar kita tahu kira-kira nanti itu M itu ditarik kemana gitu ya. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya itu adalah jadi gini, kita membuat diagonal KM. Tujuannya agar nanti kita bisa membuat sebuah segitiga gitu ya. Jadi setelah ini kita buat garis KM, tarik garisnya. Nah, seperti ini. Baik, sudah ya, jadi seperti ini nanti. Nah, ini akan saya geser sedikit. Oke, kalau sudah setelah ini ya. Nah, jadi kan kita mau cari jarak dari titik M di sini ke ini kan, ke LNQ kan. Berarti nanti M ini kalau kita mau cari jaraknya ke bidang ini, kita harus tarik garis tegak lurus gitu ya. Kita tarik garis tegak lurus dari M ke garis QX. Kenapa? Karena garis QX ini dia ada di bidang LNQ gitu. Jadi setelah ini akan saya tarik garis tegak lurus dari titik M ke garis QX. Jadi nanti antara garis QX sama nanti garis yang akan dibuat itu harus tegak lurus. Tegak lurus artinya dia membentuk sudut 90 derajat gitu ya. Jadi setelah ini akan saya tarik garis. Nah, jadi M ini tarik garis ke sini. Nah, seperti itu. Nanti akan dinamakan sebuah titik baru, akan saya ganti namanya. Baik, jadi garisnya itu akan saya namakan garis MY. Jadi M yang baru ini, titik yang baru itu saya namakan titik Y. Jadi nanti udah akan kelihatan ya. Jadi jarak dari titik M ke bidang LNY itu adalah nanti kita harus mencari jarak MY ini sendiri. Karena Y ini dia tegak lurus, MY ini tegak lurus sama garis QX seperti itu. Jadi nanti gambar ini akan saya pindah ke PPT-nya. Nanti segitiga yang di dalam ini akan saya keluarkan biar kelihatan jelas gitu ya. Biar tampak mana yang harus dicari. Jadi ini. Baik, sudah saya pindahkan ya ke PPT-nya. Jadi setelah ini
Nah, jadi nanti yang akan dikeluarkan itu ini. Yang akan kita sorot itu adalah M. Perhatikan M, X, dan Q. Jadi nanti segitiga ini akan saya keluarkan. Nah, ini M, ini X, dan ini Q dengan siku-sikunya ada di M. Nah, jadi jarak yang akan kita cari itu adalah jarak dari M ke Y ini, karena dia itu adalah jarak dari titik M ke bidang L, N, Y, gitu ya. Nah, jadi pertama kan yang dicari itu yang ini ya, MY ya. Jadi kita kalau mau mencari ini, kita bisa menggunakan konsep luas segitiga. Nah, jadi perhatikan. Nah, nanti ini luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi ya. Jadi nanti perhatikan yang pertama, segitiga yang pertama itu seperti ini. Segitiga yang pertama itu adalah, nah, jadi gini, setengah kali, sekarang perhatikan ini MX ini sebagai alas, jadi ini ya, ini segitiganya, MX sebagai alas, kemudian MQ sebagai tinggi. Ini yang pertama. Nah, kemudian sama dengan kan, nah jadi ini kan kalau bentuk segitiganya berdiri ya, nanti kalau bentuk segitiganya dia ini apa namanya, dibalik ya, jadi nanti akan dibalik. Nah, jadi kalau dibalik kayak gini ya, kenapa bisa kayak gini? Karena posisi ini kan berdiri ya, dia akan dibuat seperti ini, dia diputar ke bawah. Jadi posisinya akan berbeda, tapi nanti tempat-tempat dari titik ini semuanya masih sama. Itu ya. Jadi ini yang pertama itu pakai yang atas, kemudian yang di sebelah kanan nanti dia pakai yang bawah. Ini adalah segitiga kedua. Jadi setengah kali alasnya ini, alasnya QX, tingginya adalah MY, gitu. Nah, jadi ingat posisi segitiganya yang sebelah kiri itu adalah posisi pertama, dia masih berdiri. Kemudian yang kedua itu yang ketika dia dibalik ke bawah, gitu. Jadi alasnya QX, tingginya MY, gitu ya. Nah, kalau sudah sekarang ini ya, ini kanan sama kiri kan sama-sama ada setengahnya. Ini akan saya coret. Nah, kalau sudah sekarang kita pertama-tama mencari nilai dari masing-masing ini dulu. Mencari nilai MX, MQ, QX, dan MY. Seperti itu. Nah, MX yang pertama. Nah, kalau untuk mencari nilainya kita pakai segitiga yang atas aja, biar nggak bingung, gitu ya. Nah, MX, lihat MX, cocokkan ke sini, ke gambar kubusnya. MX itu kan dia sama aja setengahnya MK kan. Nah, MX sama aja setengahnya MK karena X itu ada di tengah-tengah, jadi dia membagi kedua sisi MX sama XK sama-sama panjang itu. Jadi MX sama dengan setengahnya MK atau KM aja. KM. Nah, saya urut abjad gitu ya. Nah, setengah dikali, lihat KM ini atau MK ini dia kan adalah ini ya, diagonal bidang ya. Jadi rumusnya kan S akar 2. Nah, S-nya kan 6 itu ya. Sehingga kalau 6 akar 2 berarti jadinya 6 akar 2 gitu. Karena KM ini adalah diagonal bidang. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah setengah kali 6 itu 3. Jadi 3 akar 2. Nah, ini yang pertama, gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah MQ. Nah, MQ, lihat, MQ ini kan rusuk ya, berarti 6. Nah, dia rusuk MQ, gitu. Kemudian yang ketiga, kita cari itu adalah QX. Nah, QX, perhatikan QX ini, gitu ya. QX ini kan dia itu
adalah sisi miring dari segitiga MXQ kan. Nah, gitu ya. Ingat, QX adalah sisi miring dari segitiga MXQ. Jadi untuk yang ketiga akan saya gambar. Jadi ini ya, QX ini ya, QX. Nah, berarti QX itu kan kalau pakai Pythagoras berarti sama dengan akar. Nah, akar QX sama dengan akar MX kuadrat ditambah MQ kuadrat. Nah, ditambah karena yang dicari adalah sisi miringnya gitu. Sama dengan akar. Nah, MX itu kan tadi udah ya, 3 akar 2 ya. 3 akar 2 kuadrat ditambah MQ-nya berapa? MQ-nya adalah 6. Berarti MQ-nya tadi sudah 6 pangkat 2, sehingga hasilnya 3 akar 2 pangkat 2, berarti 3 pangkat 2 9 kali 2 18 ditambah 6 kali 6 36. Berarti akar dari 8 tambah 6 14, naik 1 berarti 5. Akar dari 54 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3 akar 6. Nah, perhatikan, kalau masih bingung bagaimana cara dapat 18 dari 3 akar 2 kuadrat itu ya, itu gini. Bukan, saya taruh sini. Jadikan 3 akar 2 kuadrat. Nah, 3 pangkat 2 kan 9. Kemudian akar 2 dikuadratkan, itu kan tetap 2 ya. Hasilnya adalah 18. Nah, ini. Seperti itu. Baik, kalau sudah, sekarang yang terakhir yaitu MY. Nah, MY sekarang kita cari MY. M-nya kan belum ya, berarti ini masih dicari, karena yang ditanyakan kan MY itu ya, jarak dari M ke bidang L, N, X. Berarti kalau sudah, sekarang kita pindah ke sini. Ini ya, dari sini yang saya tandai ini, itu kan tadi sudah dicoret ya setengahnya ya. Berarti yang tersisa itu adalah ini, 1, 2, 3, 4. Berarti MX dikali MQ sama dengan QX dikali MY. Nah, sekarang masukkan nilai MX-nya. MX-nya itu adalah 3 akar 2. Kemudian MQ-nya itu adalah 6. Kemudian sama dengan QX-nya itu adalah 3 akar 6. Kemudian MY-nya itu kan yang dicari ya, berarti belum. Nah, oke, sekarang perhatikan, karena di ruas kiri sama kanan ada 3-nya sama ya, kembar, berarti coret aja biar cepat gitu. Yang tersisa itu adalah akar 2 kali 6, kita balik jadinya 6 akar 2, sama aja. 6 akar 2 sama dengan akar 6 dikali MY. Nah, berarti MY-nya adalah 6 akar 2 per akar 6. Nah, karena ini adalah bilangan irasional, kenapa? Karena penyebutnya adalah akar, berarti kita kalikan akar 6. Kalikan sekawannya, gitu. Berarti sama dengan 6 akar 2 kali akar 6 kan akar 12. Berarti 12 per akar 6 kali akar 6, 6 ya. Nah, sama dengan, ini coret aja langsung. Yang tersisa itu kan akar 12 ya. Nah, akar 12 langsung aja hasilnya adalah 2 akar 3. Nah, gitu. Jadi, biar gak bingung gini, saya jelaskan akar 12 ya. Akar 12 berarti 2 kali 6. Kemudian 6 itu adalah 2 kali 3. Nah, yang diambil yang di luar kan, ini berarti akar 12 sama aja akar, ini kan 2 kali 2 kali 3, berarti sama aja 2 pangkat 2 kali 3. Ini 2-nya saya jadikan 1 ya. Nah, berarti akar 2 pangkat 2 itu kan 2. Kemudian akarnya 3. 3-nya nggak keluar karena dia sendirian, dia nggak punya pangkat. Gitu ya.
Jadi hasilnya adalah 2/3, seperti itu. Oke, baik. Jadi ini sudah selesai ya. Jadi kalau misalkan masih bingung, akan saya jelaskan lagi. Kalau mau meeting berikutnya silahkan. Kalau mau request, biar nanti langsung tanya jawab. Tapi kalau misalkan sudah paham dan gak minta video lagi, saya cukup sampai sini aja, gitu ya. Baik, sekian dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.